Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Kali ini saya akan mengulas beberapa emiten dengan analisa sederhana, yaitu moving average, indikator stokastik, dan indikator MACD. Namun sebelumnya, di sini saya akan mereview sedikit mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan dalam minggu ini. Bisa kita lihat bahwa indeks harga saham gabungan ditutup pada Jumat kemarin 19 Juni 2020 di harga 4.942. Di sini terlihat bahwa aktivitas asing lebih banyak menjual, bahwa frekuensi sell 3,6 triliun dan frekuensi buy 2,9 triliun. Otomatis frekuensi jual lebih banyak atau lebih besar daripada pembelian. Sekarang kita akan lihat secara grafik. Nah, bisa kita lihat pada minggu kemarin indeks harga saham mengalami titik puncaknya di harga 5.071. Namun pada minggu ini turun lagi menjadi 4.942. Sekarang kita akan menganalisa saham yang pertama, yaitu saham Bank BRI atau BBRI. Terlihat dalam grafik yang pertama atau yang di atas, garis MA10 masih berada di atas garis MA20. Garis warna putih masih berada di atas garis warna hijau. Artinya secara pergerakan rata-rata masih mengalami kenaikan atau dalam kondisi uptrend. Kemudian kita lihat dari indikator MACD. Terlihat bahwa indikator histogramnya terlihat semakin mengecil. Artinya transaksi semakin mengecil. Ini. Kemudian dari sinyalnya pun masih dalam keadaan sideways. Atau bisa juga malah akan menurun. Kita lihat dari indikator stokastik. Terlihat slotnya ini masih dalam cenderung turun. Belum ada tanda-tanda akan cross ke atas. Artinya mungkin dalam waktu dekat belum ada tanda-tanda kenaikan lagi. Bisa juga sideways atau malah turun. Sekarang kita lihat transaksi bandar. Bisa kita lihat dari broker summary-nya, dalam seminggu terakhir, aktivitas bandar lebih banyak menjual atau sell. Di sini bisa kita lihat jumlah yang menjual lebih besar daripada jumlah yang membeli. Jadi kemungkinan Bank BRI masih dalam kondisi sideways atau cenderung akan menurun. Meskipun tipis. Lihat saham yang kedua, yaitu saham Bank Mandiri atau BMRI. Dalam grafik yang pertama, terlihat bahwa garis MA10 masih berada di atas garis MA20. Atau garis berwarna putih masih berada di atas garis berwarna hijau. Artinya kondisi masih dalam keadaan uptrend. Sekarang kita lihat dari indikator MACD. Terlihat dari titik tengah ini semakin ke kanan, histogramnya semakin mengecil. Artinya transaksinya semakin ke sini semakin berkurang. Ini mengindikasikan bahwa akan terjadi penurunan transaksi dan bisa juga akan terjadi penurunan harga. Sekarang kita lihat indikator stokastik. Sekarang kita lihat dari indikator stokastik. Dalam grafik indikator stokastik terlihat bahwa garis masih menunjukkan arah tren menurun. Jadi dalam waktu dekat, pergerakan harga dari Bank Mandiri masih dalam sideways atau cenderung akan menurun. Jadi teman-teman jangan entry terlebih dahulu. Sekarang kita akan lihat dari broker summary-nya. Dari broker summary terlihat bahwa aktivitas bandar masih lebih banyak menjual. Jadi beberapa indikator mengindikasikan bahwa sebaiknya dalam minggu ini
teman-teman lebih sabar dulu, jangan terlalu nafsu untuk membeli. Sekarang kita lihat pergerakan dari Bank Jatim. Terlihat bahwa garis MA10 masih berada di atas garis MA20 pada periode sekitar sini. Oke. Kemudian dari garis atau puncak terdekatnya di wilayah sini 510. Dan garis atau titik puncak yang kedua di wilayah sini 555 pada 24 April. Namun pada 2 minggu terakhir pergerakan dari Bank Jatim cenderung mengalami sideways. Kita lihat dari indikator MACD. Terlihat juga sideways. Kemudian kita lihat dari indikator stokastik. Ini mengalami crossing ke bawah. Jadi terserah teman-teman mau beli sekarang juga boleh, karena indikator stokastik masih berada di bawah 40, skala 40. Masih dalam keadaan aman. Namun jika teman-teman mau membeli lebih murah lagi, silakan tunggu lebih lama lagi. Sekarang kita lihat dari broker summary-nya. Terlihat bahwa bandar lebih banyak membeli daripada menjual untuk bandar asing. Sekarang kita akan analisa saham yang keempat, yaitu BJBR. Bank BJBR. Terlihat pada grafik garis MA10 masih berada di atas garis MA20 pada periode ini. Kita bisa lihat resisten yang terdekat adalah di harga 840. Ini. Kemudian kita bisa lihat garis MACD-nya terlihat semakin ke arah sini, semakin mengecil histogramnya. Ini. Kemudian kita lihat dari indikator stokastik, terlihat slognya semakin menurun. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat, grafiknya akan cenderung sideways dan menurun. Sebaiknya teman-teman tunggu sebentar lagi. Sekarang kita lihat broker summary-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan jika teman-teman belum mengerti, bisa join WA gratis di grup yang akan saya sertakan di deskripsi link. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.